Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran dan prinsip anggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anggaran ini merupakan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, anggaran ini merupakan rencana keuangan terperinci dan terkoordinasi mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam hal ini, waktu yang ditetapkan adalah 1 tahun sebagai sarana untuk sasaran suatu rencana kerja atau budget. Nah, dalam hal ini kita dapat memahami bahwa anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran ini juga sering disebut dengan rencana keuangan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Sehingga dalam pelaksanaannya anggaran ini menjadi sebuah standar dalam melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut. Suatu perusahaan atau organisasi tentunya wajib memiliki anggaran karena memiliki peran yang sangat penting untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi baik secara internal dalam perusahaan tersebut dengan mekanisme anggaran. Dalam satu pengelolaan perusahaan, tentunya manajemen dalam hal ini menetapkan tujuan dan sasaran dan juga selanjutnya membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Itu yang biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nah, dalam hal tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan yang namanya penganggaran, di mana penganggaran tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen khususnya dalam perencanaan. Anggaran atau budgeting ini merupakan suatu rencana kerja tertulis yang disertai dengan biayanya mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam hal ini adalah dalam kurun waktu 1 tahun. Seringkali kita pada saat mempelajari mengenai anggaran mendengar istilah budget dan budgeting. Budget itu merupakan kata lain atau istilah dari anggaran, sedangkan budgeting itu dapat dimaknai sebagai penganggaran. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.
Anggaran dalam hal ini dapat menjadi alat manajemen untuk mencapai tujuan. Anggaran juga merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan berkaitan dengan budgeting atau penganggaran dapat dimaknai sebagai sebuah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Sehingga dari penjelasan ini kita dapat memahami perbedaan antara budget dan budgeting, antara anggaran dan penganggaran. Ada 4 tahap perencanaan anggaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu penetapan filosofi dan misi. Yang kedua, penetapan tujuan dan strategi. Yang ketiga, penyusunan program. Dan yang keempat adalah penyusunan anggaran. Tentunya dalam menyusun sebuah anggaran diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah realistis. Artinya sangat mungkin untuk dicapai, sehingga pada saat kita menyusun anggaran, maka angka yang menjadi sebuah target dalam anggaran tersebut itu harus dibuat secara realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua, yaitu luas, artinya adalah tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk melakukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena kita ketahui bahwa dalam menyusun sebuah anggaran ada beberapa kondisi dan asumsi yang dibuat. Namun dalam pelaksanaannya tentunya situasi dan kondisi mempengaruhi terhadap pencapaian anggaran tersebut. Nah, dibutuhkan keluasan di sini dalam menyusun perubahan terhadap anggaran tersebut. Syarat yang ketiga yaitu continue, artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidentil. Dalam artian bahwa perlu adanya anggaran yang berkesinambungan yang harus dibuat oleh perusahaan sebagai bentuk dasar dalam pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada anggaran tersebut. Pertanyaan yang biasanya muncul berkenaan dengan perbedaan antara anggaran dengan ramalan. Untuk diketahui bahwa anggaran ini dapat dinyatakan dalam ukuran uang, sedangkan ramalan dinyatakan dalam ukuran moneter atau bukan. Artinya, ramalan bisa dibuat secara kualitatif, sedangkan anggaran harus dibuat secara kuantitatif, yaitu berbentuk satuan uang atau ukuran moneter. Yang kedua, anggaran umumnya berjangka waktu 1 tahun, namun ramalan dapat dibuat dalam waktu tertentu atau dalam waktu yang sembarang waktu. Yang ketiga berkenaan dengan anggaran ini berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. Karena apa? Karena anggaran ini menjadi sebuah dasar standar perusahaan, standar manajemen untuk mencapai tujuan tersebut dan menjadi landasan dalam evaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan ramalan ini merupakan peramalan tidak atau peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan, karena
Namanya ramalan itu hanya berdasarkan pada sebuah ramalan. Perkara tidak tercapai, peramal tersebut tidak akan bertanggung jawab. Poin berikutnya yang berkenaan dengan anggaran yaitu ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada penyusun usulan anggaran tersebut. Sedangkan ramalan tidak selalu disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi karena sifatnya tadi dibuat dalam bentuk sembarangan. Nah, poin berikutnya dalam hal anggaran ini setelah dalam kondisi khusus. Dalam artian bahwa anggaran disusun karena perlu adanya sebuah tujuan atau tahapan yang akan dicapai. Sedangkan ramalan segera diperbarui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi. Nah, anggaran ini tentunya pada saat kondisi atau asumsi yang tidak dipenuhi dalam penyusunan anggaran itu baru dilakukan yang namanya perubahan. Namun ramalan apapun kondisi atau informasi baru dapat mempengaruhi terhadap perubahan terhadap ramalan tersebut. Yang terakhir yang membedakan antara anggaran dengan ramalan yaitu anggaran secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran, dan penyimpangan dianalisa dan ditindaklanjuti. Karena kita ketahui bahwa anggaran ini merupakan dasar dalam evaluasi kinerja perusahaan atau kinerja manajemen perusahaan. Sedangkan ramalan berkaitan dengan penyimpangan terhadap ramalan tidak perlu dianalisis secara formal atau secara periodik, juga tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Itu perbedaan mengenai anggaran dengan ramalan. Berkaitan dengan anggaran, ada beberapa fungsi yang dapat diperoleh dari anggaran tersebut, yaitu anggaran sebagai rencana kerja, anggaran sebagai alat pengawasan, dan anggaran sebagai alat pemberi kuasa. Dalam artian bahwa anggaran yang disusun merupakan dasar dalam menyusun atau membuat rencana kerja, sehingga rencana kerja tersebut menjadi sebuah standar, yaitu sebagai alat dalam mengevaluasi, dalam mengawasi bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Dan hal tersebut tentunya untuk mencapai target yang ditetapkan, maka butuh kuasa untuk melaksanakan sesuai dengan kondisi atau asumsi yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi anggaran ini juga berkenaan dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan, di mana dalam fungsi perencanaan, anggaran juga memiliki fungsi dalam hal yang berkaitan untuk memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga perencanaan yang dibuat tentunya akan lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Sedangkan dalam fungsi pelaksanaan ini anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau suatu organisasi. Oleh karena itu, anggaran dalam hal ini itu sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Selain hal tersebut, ada 3 hal berkenaan dengan fungsi anggaran yang dibedakan berdasarkan bidangnya, yaitu dalam bidang planning, bidang coordinating, dan bidang controlling.
Fungsi anggaran dalam bidang planning ini diantaranya yaitu membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang dilaksanakan. Selain itu, membantu dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan dan juga membantu arah atau menunjang kebijakan yang dibuat oleh perusahaan serta membantu manajemen dalam memilih tujuan perusahaan. Yang lainnya yaitu membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia dan membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Itu fungsi anggaran bila kita kaji dalam bidang planning. Sedangkan fungsi anggaran dalam bidang coordinating ini meliputi yaitu yang pertama adalah membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. Yang kedua, membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan lingkungan usaha yang dihadapi. Yang ketiga, membantu menetapkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program yang telah disusun oleh perusahaan. Selain itu, yang keempat yaitu membantu mengetahui kelemahan dalam organisasi. Itu fungsi anggaran bila kita kaji dalam bidang coordinating. Sedangkan fungsi anggaran bila dilihat dalam bidang controlling, ini berkaitan dengan membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran, serta membantu dalam hal mencegah pemborosan dan membantu dalam menetapkan standar baru. Itu fungsi anggaran dalam bidang controlling. Sedangkan dalam hal kegunaan anggaran dapat kita kaji dalam 5 hal. Yang pertama yaitu dalam hal kegunaan anggaran, hasil dapat diproyeksikan sebelum rencana dilaksanakan. Dan bila terdapat alternatif pengusaha, dapat memilih mana alternatif yang paling baik. Yang kedua, dalam menyusun anggaran tentunya diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat berguna agar anggaran yang dibuat itu realistis. Yang ketiga, anggaran dalam hal ini menjadi patokan untuk prestasi. Ini berkaitan dengan standar of performance, artinya anggaran tersebut dijadikan sebuah standar dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Apakah kinerja manajemen tersebut berprestasi atau tidak. Yang keempat, anggaran memaksa perusahaan untuk menjadi lebih baik karena semuanya diperhitungkan untuk mendapatkan efisiensi yang paling baik sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi keuntungan yang paling optimal. Yang terakhir berkenaan dengan kegunaan anggaran yaitu keikutsertaan bawahan memunculkan rasa partisipasi dalam perusahaan. Ini bila mana penyusunan anggaran dijalankan dengan mekanisme bottom up. Ada 5 tujuan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga
bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan penghargaan yang jelas atau pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir berkenaan dengan tujuan penyusunan anggaran ini adalah untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi bila mana dalam hal pelaksanaan itu tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga perlu di sini kaitannya dengan evaluasi untuk membuat tindakan koreksi. Untuk mengetahui klasifikasi dari anggaran dapat kita lihat berdasarkan pada 3 hal, yaitu berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan fleksibilitas, dan berdasarkan pada jangka waktu. Bila mana kita membuat klasifikasi anggaran berdasarkan pada ruang lingkup, maka anggaran ini terbagi menjadi 2, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Di mana anggaran komprehensif ini merupakan anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh, yang mencakup terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Sedangkan anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan bila mana anggaran diklasifikasikan berdasarkan fleksibilitasnya, maka terbagi menjadi 2, yaitu anggaran fix dan anggaran kontinu. Di mana anggaran fix ini atau fix budget ini merupakan anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense atau telah merencanakan berdasarkan pada pendapatan dan biaya serta tidak diadakan revisi secara periodik karena asumsi yang dipergunakan dalam menyusun anggaran fix ini sudah komprehensif. Sedangkan anggaran kontinu merupakan anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan mengenai pendapatan, cost, dan expense. Tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya. Sedangkan anggaran bila diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi 2, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang, di mana
anggaran jangka pendek ini merupakan anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang biasanya dalam kurun waktu 1 tahun yang akan datang. Sedangkan anggaran jangka panjang yaitu merupakan anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu yang ditetapkan lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, kita dapat mempelajari untuk memahami mengenai keunggulan dan kelemahan dari anggaran. Berkenaan dengan keunggulan dari anggaran, ada beberapa keunggulan yang dapat kita ketahui, yaitu diantaranya adalah bagi manajemen, hasil proyeksi atau hasil anggaran ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Selain itu, dalam penyusunan anggaran, tentunya diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini tentunya sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Karena dengan adanya analisis tersebut, maka pihak manajemen dapat mengetahui mana yang terbaik dari pilihan tersebut. Selain itu, berkenaan dengan keunggulan anggaran, yaitu anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Anggaran ini juga memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Dan yang paling penting juga berkenaan dengan keunggulan dalam hal anggaran ini, mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta, sense of participation, karena dalam penyusunan anggaran ini dilakukan secara bottom up, yaitu partisipasi dari semua pihak sehingga diputuskan dalam sebuah anggaran. Sedangkan kelemahan yang ada pada anggaran ini yaitu karena anggaran disusun berdasarkan pada estimasi, tentunya anggaran ini terlaksananya dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Artinya, pada saat ketika menyusun suatu anggaran, menetapkan sebuah permintaan, menetapkan kapasitas produksi yang didasarkan pada sebuah estimasi, maka anggaran tersebut itu akan bermanfaat dengan baik bila mana ketepatan estimasi itu sesuai dengan yang diprediksikan. Selain itu, kelemahan dari anggaran ini karena hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Maka rancang bangun dari sebuah anggaran pelaksanaannya harus didasarkan pada asumsi yang baik dalam menyusun anggaran tersebut, sehingga asumsi-asumsi yang disusun dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. Dan yang terakhir, kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Sebab itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas.
karena dalam pelaksanaannya harus dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ada dua faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran, yaitu berkenaan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu dapat berupa data penjualan pada periode tahun-tahun yang lalu, atau kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya, atau berkenaan dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta tenaga kerja yang dimiliki dan modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga berhubungan dengan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, maupun di bidang personalia. Itulah hal-hal dalam aspek faktor internal yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran itu dapat berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, dan keadaan perekonomian nasional maupun internasional, serta kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran ada 9 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah manajemen involvement, yang kedua organization adaptation, yang ketiga responsibility accounting, yang keempat goal orientation, yang kelima full communication, yang keenam realistic expectation, yang ketujuh timelines, yang kedelapan flexible application, dan yang kesembilan yaitu berkenaan dengan reward and punishment. Itu 9 prinsip dalam penyusunan anggaran. Berkenaan dengan penjelasan dari 9 prinsip penyusunan anggaran ini, yang pertama adalah manajemen involvement. Dalam hal ini, keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana memiliki makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Hal ini tentunya didasarkan pada asumsi dan kondisi yang diprediksikan dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, sehingga dalam aplikasinya tentunya telah mempertimbangkan asumsi-asumsi tersebut. Yang kedua berkenaan dengan organization adaptation. Nah, dalam hal ini suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan pada struktur organisasi di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan, walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Karena apa? Karena ada garis ketegasan mengenai wewenang dan tanggung jawab yang telah tercermin dalam struktur organisasi. Prinsip berikutnya dalam penyusunan anggaran yang ketiga yaitu responsibility accounting. Dalam hal ini tentunya agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik,
maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Karena anggaran ini tidak jauh dari yang namanya accounting, maka perlu adanya pertanggungjawaban akuntansi yang disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi agar mudah dalam pertanggungjawaban dan evaluasinya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu berkenaan dengan goal orientation. Dalam hal penetapan tujuan yang realistis, tentunya akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Maka dibutuhkan yang namanya goal orientation untuk menetapkan tujuan jangka panjangnya. Prinsip yang kelima dalam penyusunan anggaran yaitu full communication. Dalam hal ini, suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Sehingga dalam hal ini perlu adanya komitmen yang dibangun dari sebuah komunikasi yang efektif antara pihak manajemen dengan pihak yang berkepentingan terhadap anggaran tersebut. Prinsip penyusunan anggaran berikutnya yaitu yang keenam adalah realistic expectation. Karena dalam perencanaan manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadi sasaran anggaran tersebut itu tidak dapat dicapai. Sehingga dalam hal ini manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan untuk dapat dicapai. Hal ini tentunya tercermin dalam sebuah anggaran. Prinsip yang ketujuh yaitu berkenaan dengan timelines. Nah, dalam hal ini laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya, sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Karena kalau misalnya informasi itu tidak disampaikan tepat waktu, tentunya akan berdampak terhadap pertanggungjawaban atau keputusan yang akan diambil manajer terhadap informasi tersebut. Prinsip penyusunan anggaran berikutnya yang kedelapan yaitu flexible application. Dalam hal ini, perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Maka dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, maka anggaran disusun secara luwes sehingga dalam aplikasinya akan lebih mudah untuk diterapkan. Yang terakhir berkenaan dengan prinsip penyusunan anggaran yang kesembilan yaitu adanya reward and punishment. Dalam hal ini manajemen harus melakukan penilaian kinerja di mana manajer yang kinerjanya bagus dan buruk harus diketahui. Manajemen dalam hal ini tentunya akan memberikan reward bagi manajer yang memiliki kinerja bagus dan akan memberikan punishment terhadap manajer yang memiliki kinerja buruk. Dan itu semua harus dilakukan secara transparan. Bahasan selanjutnya dalam hal anggaran yaitu berkaitan dengan organisasi penyusunan anggaran, di mana penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Dalam hal ini tentunya prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran yaitu yang pertama adalah menganalisis informasi masa lalu,
lingkungan luar yang diantisipasi dan melakukan analisis SWOT. Yang kedua, menyusun perencanaan strategik dan program yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program yang akan dilakukan tersebut. Yang keempat, memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasi. Yang kelima, menyusun usulan anggaran. Yang keenam, menyerahkan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh, menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan, dan pengesahan biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan atau kalau dalam PT diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam struktur organisasi penyusunan anggaran melibatkan pihak-pihak yang terkait. Di antaranya yaitu manajer departemen yang berhubungan dengan anggaran, departemen anggaran, komite anggaran, dan tentunya dewan komisaris yang berhubungan dengan rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, komite anggaran memberikan atau menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang menjadi landasan atau menjadi asumsi dalam penyusunan sebuah anggaran. Maka, manajer departemen ini melakukan penyusunan anggaran dan membuat negosiasi usulan rancangan anggaran serta mengajukan usulan rancangan anggaran tersebut kepada komite anggaran dengan tetap berkoordinasi dengan departemen anggaran untuk melakukan analisis dan kompilasi. Setelah semuanya disetujui melalui tahapan pengajuan tersebut, maka komite anggaran melakukan telaah dan selanjutnya persetujuan untuk diajukan atau disahkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham. Itulah struktur organisasi dan tahapan-tahapannya dalam menyusun anggaran. Biasanya dalam keanggotaan dari komisi anggaran itu terdiri dari salah seorang anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Pihak-pihak tersebut itulah yang menjadi komite anggaran atau komisi anggaran yang dalam pelaksanaannya atau tugasnya menetapkan kebijakan pokok yang berhubungan dengan anggaran serta menelaah usulan anggaran yang dilakukan oleh manajer departemen dan selanjutnya menyetujui untuk mengajukan kepada Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham untuk disahkan berkenaan dengan anggaran tersebut. Sebagaimana tadi dijelaskan berkenaan dengan komite atau komisi anggaran ini, maka fungsi pokok dari komite atau komisi anggaran ini yaitu yang pertama adalah menentukan kebijakan umum, yang kedua meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individual, yang ketiga menyarankan revisi, yang keempat menyetujui anggaran dan revisi anggaran, yang kelima menerima dan menganalisa laporan anggaran. Itu fungsi pokok dari komite atau komisi anggaran yang ada pada suatu organisasi perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara anggaran budgeting ini memiliki korelasi dengan accounting, di mana accounting menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun rencana perusahaan. Selain itu,
Komponen dari budgeting yang dinyatakan secara finansial tentunya harus disusun dalam format laporan keuangan. Dan yang terakhir, accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk bahasan evaluasi mengenai kinerja dari manajemen dan dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat. Berkenaan dengan periode anggaran biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Biasanya semakin stabil suatu perusahaan, tentunya semakin dapat membuat ramalan untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebaliknya, kalau kondisi perusahaan tidak stabil, biasanya periode anggaran akan lebih pendek. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menentukan sebuah periode anggaran, yaitu yang pertama adalah kemungkinan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, itu menjadi pertimbangan awal. Yang kedua, sifat pasaran dari barang yang dihasilkan. Yang ketiga, posisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan saingannya. Dan yang keempat adalah keadaan perekonomian pada umumnya. Tentunya ini berhubungan dengan peraturan pemerintah, tren harga, inflasi, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, dan lain sebagainya yang menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lamanya atau periode anggaran yang akan dilakukan. Dalam sebuah anggaran biasanya akan kita temui yang namanya anggaran induk, di mana anggaran induk ini merupakan dokumen anggaran yang dibuat dan berlaku untuk suatu perusahaan dan unit-unit di dalamnya pada suatu periode tertentu. Anggaran induk ini biasanya terdiri dari anggaran keuangan dan anggaran operasional. Makanya kenapa format penyusunan anggaran itu disamakan dengan laporan keuangan, karena ada hubungannya dengan anggaran keuangan dan anggaran operasional. Anggaran keuangan ini merupakan anggaran yang mengungkapkan rencana aliran uang kas dan proyeksi neraca perusahaan, termasuk di dalamnya anggaran pengeluaran modal. Biasanya anggaran keuangan ini terdiri dari proyeksi arus kas, proyeksi neraca akhir, dan anggaran pengeluaran modal atau capital expenditure. Sedangkan anggaran operasional merupakan anggaran yang mengungkapkan rencana aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan pengorbanan biaya yang membentuk terhadap laba atau keuntungan. Anggaran operasional ini biasanya terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi dan biaya produksi, anggaran pemasaran dan biaya pemasaran, serta anggaran biaya administrasi dan umum. Dalam struktur anggaran operasional, biasanya yang menjadi entry awal dalam menyusun sebuah anggaran yaitu dari anggaran penjualan terlebih dahulu. Maka ketika sudah dapat menentukan target penjualan, runtutan berikutnya adalah menentukan anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini tentunya berkorelasi dengan persediaan. Artinya berapa banyak yang harus diproduksi dan berapa banyak yang harus ada di gudang persediaan, agar memudahkan terjadinya penjualan. Nah, dalam hal anggaran produksi ini tentunya berkorelasi dengan anggaran bahan baku, anggaran untuk biaya tenaga kerja,
dan anggaran biaya overhead. Sehingga dengan menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, maka kita dapat membuat yang namanya proyeksi laba rugi kotor terlebih dahulu. Dan selanjutnya, kita membuat anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya umum. Dengan dua tambahan anggaran tersebut, yaitu anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya umum, maka selanjutnya kita dapat membuat yang namanya proyeksi laba rugi bersih. Untuk menyusun sebuah anggaran penjualan, maka kita harus melakukan analisis pasar terlebih dahulu dengan memetakan potensi wilayah. Kira-kira pada wilayah tersebut, segmentasi pasar yang dapat dibangun itu seperti apa. Selanjutnya baru membuat yang namanya peramalan penjualan. Kira-kira dengan kita sudah mengetahui potensi pasar, maka asumsi penjualan yang akan dilakukan itu dalam jumlah berapa. Dan baru kita menetapkan kebijakan harganya, yaitu harga satuan dari produk tersebut. Dan ini tentunya berkorelasi dengan analisis pasar yang dilakukan. Apakah pasar menerima dengan harga mahal ataukah pasar menerima dengan harga murah. Dari tiga hal tersebut, maka selanjutnya adalah dapat menyusun anggaran penjualan. Dan anggaran penjualan ini tentunya berkorelasi dengan anggaran produksi. Di mana korelasinya? Ketika menetapkan jumlah yang akan dijual atau kuantitas yang akan dijual. Karena jumlah yang akan dijual tersebut maka harus tersedia oleh perusahaan. Tersedia itu yaitu dengan cara membuat anggaran produksi terlebih dahulu. Dalam menyusun anggaran produksi, komponen yang paling utama sebagaimana telah disampaikan yaitu berkenaan dengan anggaran penjualan. Berapa kuantitas produk yang akan dijual? Nah, ketika sudah ketemu jumlah yang akan dijual, maka kita harus melihat ketersediaan barang terlebih dahulu di gudang. Berapa barang yang tersedia? Nah, kekurangannya itu baru dibuat dalam anggaran produksi. Berapa kuantitas untuk memenuhi kebutuhan penjualan yang masih belum tersedia di gudang. Nah, dalam penyusunan anggaran produksi ini tentunya mempertimbangkan terhadap kebutuhan bahan baku dan kebutuhan jam kerja. Yang ini tentunya berhubungan dengan upah tenaga kerja. Salah satu komponen dalam produksi yaitu bahan baku. Maka dalam menyusun anggaran bahan baku yang paling utama adalah kita harus mengetahui berapa kuantitas produk yang akan diproduksi terlebih dahulu. Dengan mengetahui jumlah tersebut, maka kita menentukan jenis dan jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Setelah kita mengetahui jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan, maka kita melakukan pengecekan terhadap stok yang ada di gudang. Berapa jumlah stok bahan baku yang ada di gudang? Dengan adanya stok bahan baku yang di gudang dan adanya kebutuhan untuk
memproduksi produk dengan menggunakan bahan baku tersebut, tentunya ada kekurangannya. Nah, kekurangan tersebut itulah yang dibuatkan anggaran pembelian bahan baku. Dalam hal ini tentunya berkenaan dengan jumlah kekurangannya dan menetapkan harga beli untuk bahan baku tersebut. Komponen berikutnya yang berkaitan dengan produksi adalah biaya tenaga kerja. Maka dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja, setelah kita mengetahui kuantitas produk yang akan diolah, maka kita juga harus menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Nah, jumlah jam kerja ini tentunya dikalikan dengan tarif upah yang telah ditetapkan. Sehingga ketika kita mengetahui jumlah jam kerja yang dibutuhkan dan tarif upah yang telah ditetapkan, kita dapat membuat anggaran biaya tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya berhubungan dengan berapa jumlah tenaga kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi sebuah atau memenuhi produk yang dibutuhkan untuk dijual. Komponen terakhir dalam produksi yaitu biaya overhead. Sehingga dalam menyusun anggaran biaya overhead ini, kita berpatokan pada kuantitas produk yang akan diolah dan menentukan jumlah jam kerja yang diperlukan. Kalau itu adalah satuannya jam kerja. Sehingga dengan mengetahui jumlah tersebut yang diperlukan untuk menghitung biaya overhead, selanjutnya adalah dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan, yaitu tarif biaya overhead pabrik. Dengan dua data tersebut, kita dapat menetapkan anggaran biaya overhead, sehingga dapat menghitung kebutuhan untuk anggaran produksi. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.